إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk ke dalam bab yang berikutnya, babun qawlu Allahumma gfirli in syi'ta, bab perkataan seseorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ampunilah saya apabila Engkau menghendaki dan apabila Engkau menginginkan. Pembahasan ini, jamaah sekalian yang saya muliakan, masih berkaitan dengan bagaimana seseorang menggunakan atau menunjukkan beberapa lafaz kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa kalimat ataupun lafaz-lafaz yang diucapkan oleh seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika seseorang melakukannya menunjukkan bahwasanya dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang melakukan menunjukkan bahwasanya pengamalan dia kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah lemah. Sebelumnya kita membahas tentang apa? Mengucapkan salam kepada Allah. Seakan-akan mengucapkan salam kepada Allah ini sesuatu yang baik. Begitu juga ketika seorang mengatakan, ya Allah, ampunilah aku apabila Engkau menghendaki. Seakan-akan ini adalah sesuatu yang baik. Akan tetapi kebaikan dan kesalahan timbangannya apa? Wahyu. Apabila ada larangan dari Rasulullah SAW menunjukkan hal tersebut adalah hal yang salah. Bahwasanya hal tersebut ketika seseorang melakukannya, maka orang tersebut tidak beradab. Orang tersebut ketika mengucapkan hal-hal yang kita bahas sebelumnya ataupun yang sekarang menunjukkan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah lemah. Seperti yang sebelumnya kita bahas ketika mengucapkan salam kepada Allah, seakan-akan baik, akan tetapi Rasulullah SAW sebutkan, fa inna Allah huwas salam, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha selamat, sehingga tidak membutuhkan ujaran selamat dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keselamatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika berdoa dengan lafaz Allahumma gfirli in syi'ta, menunjukkan dia tidak beradab kepada Allah. Sesungguhnya dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadisnya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam wafis sahih yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah
ahli hadisnya dari kalangan sahabat yang wafat pada tahun 59 Hijriah. Ada yang ingat berapa hadis yang beliau riwayatkan? 5.374 hadis. Dan beliau bernama Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Ad-Dawsi itu dari negeri Yaman. Jadi beliau bukan dari Muhajirin, bukan dari orang Quraisy, begitu juga bukan dari orang Madinah, orang Ansar. Beliau dari negeri Yaman. Datang kepada Nabi pada tahun 7 Hijriah di bulan Muharram, kemudian sampai tahun ke-11 Hijriah beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang beliau riwayatkan kepada kita. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Janganlah salah seorang di antara kalian berdoa, ya Allah, ampunilah aku apabila Engkau menghendaki. Maka apabila ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz ini, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Allahumma arhamni in syi'ta, dan ya Allah, rahmatilah aku apabila Engkau menginginkan. Liya'zimil Allah la mukliha lahu, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang memaksa Allah. Maka yang dilarang dalam hadis ini, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, ketika seseorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggantungkan doanya kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dua contoh doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya Allah, ampunilah aku apabila Engkau menghendaki. Ya Allah, rahmatilah aku apabila Engkau menghendaki. Ya Allah, berilah aku rezeki, apapun rezekinya apabila Engkau menghendaki. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia apabila Engkau menghendaki. Maka ucapan seseorang ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan apabila Engkau menghendaki, maka ini tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah. La yaqul ahadukum, jangan kalian berdoa dengan ucapan ini apabila ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Haram. Padahal orang berdoa ibadah kepada Allah. Akan tetapi apabila doanya di dalamnya menggunakan kata apabila Engkau menghendaki, maka doa yang dia lakukan dengannya dia berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah katakan liya'zimil mas'alah, maka hendaklah dia meneguhkan permintaannya. Ketika berdoa, ia teguhkan keinginannya. Jangan ragu-ragu. Karena apabila bentuk keraguan seseorang ketika berdoa dengan mengatakan apabila Engkau menghendaki. Dan ini pun kita bawakan contohnya dengan mengatakan apa? Mengatakan insya Allah kamu mendapatkan ini dan itu. Apa insya Allah? Jika Allah menginginkan, sama dengan bahasa kita. Apabila kita ingin mendoakan, apa? Tekadkan bulat kita. Tekadkan niat kita, bulatkan niat kita. Jangan dibikin ragu-ragu. Contoh keraguan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah
digantungkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha la mukriha lahum, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Larangannya adalah tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diinginkan, ataupun tidak ada yang melarang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di dalam hadis ini Rasulullah larang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan alasannya kenapa hal tersebut dilarang. Alasan yang pertama adalah seakan-akan seorang itu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu. Ataupun ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memberikan sesuatu. Seakan-akan orang yang berdoa dengan lafaz demikian, dia berdoa kepada Allah seakan-akan, ya Allah, saya tidak memaksa engkau. Mau kasih silakan, mau tidak kasih silakan. Mau ampuni saya silakan, mau tidak ampuni saya silakan. Sehingga ini tidak beradab kepada Allah. Seakan-akan ada yang memaksa Allah. Padahal yang butuh siapa? Yang butuh adalah orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz yang demikian juga seakan-akan orang tersebut tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita semua berhajat kepada Allah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada selain Allah As-Samad. Allah As-Samad artinya tasmutu ilaihi hawaiju ghairi. Hajat-hajat selain Allah Subhanahu wa taala bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala mustaghnin an ghairihi. Allah tidak butuh terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangan yang pertama la mukriha lahum, sebabnya adalah karena seakan-akan ada yang memaksa Allah, baik dalam memberikan ataupun dalam tidak memberikan, maka ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seakan-akan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa lafadznya in syi'ta, apabila engkau menghendaki, seakan-akan dia menganggap bahwa apa yang ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang ia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang besar bagi Allah dan membebani Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya karena hal tersebut berat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan engkau berikan. Ini kurang ajar apa enggak? Tidak kurang ajar enggak? Ada adabnya enggak kepada Allah? Ya Allah, ampuni saya apabila engkau menghendaki. Apabila dosa-dosa saya ini berat sekali, susah sekali, maka jangan kau ampuni. Rahmatilah saya apabila engkau menghendaki. Berilah saya rezeki apabila engkau menghendaki. Apabila memberikan rezeki untuk saya adalah sesuatu yang engkau tidak mampu lakukan, maka jangan engkau berikan rezeki kepadaku. Ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan liya'zimil mas'alah.
hendaknya seseorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menekadkan dan membulatkan kemauannya. Jangan ragu-ragu. Jangan seakan-akan dia bertanya-tanya akan kekuasaan Allah mampu ataukah tidak. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wal yu'azzimir raghbah." Maka hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membesarkan keinginan dia dan harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan besarkanlah dan harapan dia, besarkanlah harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia minta, maka bulatkan keinginan dia dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik permasalahan yang sederhana ataupun permasalahan yang banyak bagi dia, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika permasalahan kecil berdoa kepada Allah, permasalahan yang besar dia tidak berdoa kepada Allah. Hendaklah berdoa semua kepada Allah. Ataupun sebaliknya, ketika dalam permasalahan yang besar dia berdoa, dalam permasalahan kecil dia tidak berdoa. Para salafus saleh mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Bahkan ketika tali sandal mereka putus, apa yang mereka lakukan? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kadang-kadang mencela, kadang-kadang menyalahkan orang lain, kadang-kadang menyalahkan sandalnya. Para salafus saleh mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika makanannya kurang asin, kurang sesuai dengan selera mereka, apa yang mereka lakukan? Mengangkat tangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis ini, wal yu'azzimir raghbah, hendaknya mereka tekadkan dan besarkan keinginan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap bahwasanya apa yang dia doakan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ada yang menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala penuhi terhadap doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dalam rangka memutus tali silaturahmi, dan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dalam rangka melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doanya tidak ada yang membebani Allah, tidak ada yang besar bagi Allah, tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, yang ditonjolkan oleh Allah dalam ayat ini, Rabbakum, Rabb kalian. Rabb itu apa? Yang menciptakan kita. Rabb ini apa? Yang memberikan karunia-karunia kepada kita. Rabb ini apa? Yang memberikan mengurusi semua perkara kita. Tadarru
tadarru'an, dalam keadaan kita menghinakan diri kita, dalam keadaan kita bersuara lirih, lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas. Ketika berdoa teriak-teriak, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Cukup berdoa dengan seseorang ketika berdoa dengan suara ini yang didengar oleh telinga sendiri. Kecuali ketika kita berdoa dalam rangka mengajarkan orang lain, baru boleh dengan suara yang agak keras. Akan tetapi dalam kesehari-harian kita berdoa kepada Allah cukup. Allah yang mengetahui hajat kita. La yuhibbul mu'tadin. Allah Subhanahu wa taala tidak suka terhadap orang-orang yang berdoa akan tetapi melampaui batas dalam doa-doanya. Seperti apa, ya Allah, jadikanlah aku nabi. Ini doanya melampaui batas apakah tidak? Sudah tahu tidak ada nabi tapi doanya apa? Pengen jadi nabi. Ini melampaui batas. Adapun selain hal-hal yang di dalamnya tidak melampaui batas, tidak memutus tali silaturahmi, tidak ada dosa, tidak ada makian, tidak ada kutukan, tidak ada yang sifatnya bencana untuk orang lain, maka doa tersebut la yata'arramu syai'an Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ketika memberikan kepada seseorang apa yang diminta, hal tersebut berat bagi Allah, tidak berat. Semuanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu mampu. Dan Allah telah menjamin siapa yang berdoa kepada Allah, astajib lahu. Ud'uni astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan saya penuhi doa-doa. Allah jamin. Dan ketika Allah menjamin berarti suatu kepastian ketika berdoa Allah. Jangan disandarkan kepada kehendak Allah. Ya Allah, apabila kau menghendaki, seakan-akan ada yang memaksa Allah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna dalam mengurus semua hajat kita. Sehingga ketika orang yang berdoa dengan doa ini menunjukkan ada masalah, ada kerusakan pada diri tauhid rububiyah dia. Seakan-akan ada Allah, ada yang lain, ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna dalam rububiyahnya. Seakan-akan ada yang menandingi Allah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ada lawannya. Maka ini tidak boleh. Harus dia menekatkan kemauan dan doanya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang saya sebutkan, ketika seorang berdoa dengan doa ini menunjukkan seakan-akan bahwasanya dia tidak butuh kepada Allah. Seakan-akan dia tidak berhajat kepada Allah. Menunjukkan penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ada yang salah. Padahal kita semua butuh kepada Allah. Adapun orang yang berdoa dengannya, Allah ampunilah saya apabila Engkau menghendaki, dan rahmatilah saya apabila Engkau menghendaki. Saya tidak, seakan-akan dia mengatakan kepada Allah, saya tidak butuh rahmat-Mu ya Allah. Saya tidak butuh ampunan. Menunjukkan orang ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan dalam hadis ini beberapa pelajaran. Yang pertama, an-nahyu anil istithna'i bid du'a.
dilarang larangan untuk bersyarat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Yang tadi kita jelaskan. Jika berdoa, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, kata Rasulullah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian dalam keadaan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberi ijabah terhadap doa-doa kita. Kalaupun ada orang yang mengatakan, ya Allah, ampunilah saya apabila Engkau menghendaki, yakin atau tidak? Tidak. Dia seakan-akan ada keraguan-keraguan. Harus berdoa dalam keadaan yakin. Jangan ketika berdoa mengetes Allah. Ya, apabila dikabulkan, alhamdulillah. Apabila tidak dikabulkan, tidak apa-apa, salah. Harus yakin bahwasanya doa yang dia panjatkan adalah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak berdoa dalam perbuatan dosa dan tidak memutus tali silaturahmi dan juga tidak melampaui batas, maka dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabul itu tidak langsung saja, tidak ada orang yang berdoa dikabul langsung oleh Allah. Ada banyak. Dalam kisah-kisah orang-orang saleh disebutkan banyak orang yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la in sa'alani la u'tiyanna. Apabila orang-orang yang saya cintai mereka berdoa kepadaku, niscaya akan saya berikan permintaan-permintaan mereka, akan saya ijabah permintaan-permintaan mereka. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, ada seorang tabi'in yang ketika melihat ada orang yang tidak memiliki rambut, artinya botak, pelontos, tanpa tumbuh rambut sama sekali. Di Jami'ul Ulum wal Hikam ketika membahas tentang para wali-wali Allah, beliau menyebutkan ada seorang tabi'in begitu melihat orang ini dan orang ini mengatakan, wahai fulan, doakanlah aku kepada Allah. Maka dia berdoa kepada Allah supaya orang ini rambutnya tumbuh. Berdoa kepada Allah, antum bayangkan langsung tumbuh rambutnya, langsung kontak, langsung pada saat itu juga langsung berdoa kepada Allah. Dan banyak kisah-kisah para ulama terdahulu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yakin dalam berdoa. Atsaniyatu, pelajaran yang kedua, bayanul illati fi dzalik, penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan larangan apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah kita bahas dalam pelajaran yang lalu. Dan sering kita bahas dalam poin yang kelima, yaitu termasuk cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat adalah menjelaskan larangan-larangan di balik larangan Rasulullah SAW. Apa alasannya? Alasannya yang pertama, bahwasanya apabila seseorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, apabila engkau menghendaki, seperti dalam hadis salam, fa innallaha huwas salam, karena sesungguhnya Allah itu adalah as-salam yang maha selamat. Dalam fa innallaha, apa hadisnya? Fa innallaha la mukriha lahu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memaksa. Ada dulu masalahnya.
Ya, di dalam hukum yang disebutkan oleh Rasulullah SAW senantiasa diiringkan alasannya, ada ilahnya, ada sebabnya. Seperti yang sudah kita sebutkan, termasuk dua dari hal tersebut, yaitu menunjukkan bahwasanya agama Islam ini syariat yang sangat tinggi sekali, sehingga tidaklah memerintahkan, tidaklah melarang kecuali ada sebabnya, ada hikmahnya. Yang kedua, menjadikan jiwa seseorang itu tenang apabila memahami alasan dan hikmah di balik hukum tersebut. Ketika menjalankannya dalam keadaan tenang, dan ketika melaksanakannya pun dan menjauhinya dalam keadaan tenang. Sehingga ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, bahwasanya istri saya ini melahirkan anak yang hitam, padahal dirinya putih, istrinya pun putih. Seakan-akan dia itu syak terhadap pasangannya. Maka Rasulullah SAW mengatakannya, kau punya unta. Karena orang Arab pastilah mereka mengenal tentang unta, mengetahui, dan unta adalah makanan sehari-hari mereka. Mereka mengenalnya. Maka orang ini mengatakan, nah, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apa warnanya? Kulitnya bagaimana? Hukumnya Rasulullah, warnanya kemerah-merahan. Kemudian Rasulullah SAW katakan, hal fiha min awraq. Apakah ada warna yang berbeda dari induknya? Lebih gelap, padahal induknya ini warnanya putih kemerah-merahan, tapi nanti punya keluar yang dari yang betina, kemudian dapatnya berbeda dari induknya. Maka kata orang Arab Badui, iya bisa terjadi hal yang demikian, warnanya berbeda dengan induknya. Maka kata Rasulullah SAW, kok bisanya gitu? Padahal induknya berbeda, anaknya berbeda, kok bisa kayak gitu? Maka kata orang yang penanya ini, la'allahu naz'ahu 'irq. Bisa jadi induk-induknya yang di atasnya emang warna kulitnya kayak gitu. Lebih gelap, walaupun ini lebih mendekati gelap, walaupun induk yang pertamanya itu adalah lebih kemerah-merahan. Maka kata Rasulullah SAW, la'alla ibna naz'ahu 'irqun. Bisa jadi anak engkau juga sama serupa dengan bagaimana sehingga orang ini tenang ketika setelah dia pulang dari Rasulullah SAW. Begitu juga ketika Rasul menyebutkan alasan hukum orang ketika berkaitan dengan doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa diakhiri dengan watabatal ajru insyaallah. Apakah sama dengan apa yang kita bahas dalam pembahasan ini? Maka dalam hadis lain juga ada yang serupa ketika Rasulullah mendoakan orang yang sakit. Apa doanya? Labas tahurun insyaallah. Maka hadis yang berkaitan dengan berbuka puasa dan hadis yang berkaitan dengan mendoakan orang yang sakit diiringkan dengan insyaallah. Hal ini berbeda dalam pembahasan yang sifatnya menimbulkan rasa optimisme dalam orang yang berdoa dengan doa tersebut, berzikir dengan zikir tersebut, sehingga seakan-akan dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah.
Dan para ulama sebagian mengatakan min qabilil ikhbar, dalam rangka mengabarkan kepada orang yang sakit misalnya. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa engkau, sehingga apa yang dirasakan oleh engkau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya paham maksud. Jadi bisa sifatnya kabar gembira, bisa juga sifatnya sebagai ikhbar, sebagai mengabarkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.